لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah dan kita berada di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita teruskan kajian tafsir surah Al-Mutaffifin. Sebelum kita meneruskan pada ayat ke-7 sampai ayat 17, ada tambahan sedikit dari pertemuan yang lalu, yaitu pada ayat yang ke-6 Allah Ta'ala berfirman, Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari di mana orang-orang berdiri di hadapan Allah Rabb semesta alam, yaitu dalam rangka untuk mendapatkan hisab, perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini mengandung makna takhwif, memberikan rasa takut kepada manusia. Ada pengadilan Allah berdiri secara bergiliran untuk mendapatkan buku catatan masing-masing. Lianna jalalallah wa 'azamatahu yamla'anin nafsa rahbatan wa haibatan. Karena keagungan dan kehebatan Allah memenuhi jiwa kita, jiwa manusia, diliputi dengan rasa rahbah, rasa takut, dan haibah, yaitu penuh dengan kewibawaan. Wal qiyamu lahu syai'un hakirun amama 'azamatihi wa haqqihi. Jadi pada saat kita berdiri di hadapan Allah, ini menunjukkan sesuatu yang memberikan rasa hina kepada kita. Rasa rendah di hadapan Allah Ta'ala, di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Al-Munir ini diberikan tambahan oleh penulis tentang hukum seseorang berdiri untuk menghormat kepada seseorang yang lainnya. Jadi apa hukum ketika kita menyambut bertemu dengan teman kita, dengan seorang tamu misalnya, dengan berdiri. Nah, ini ada tambahan faedah sedikit Fa fihi khilaf, di dalam hukum ini ada perbedaan pendapat. Fa minhum man ajazahu wa minhum man mana'ahu. Di antara ulama ada yang membolehkan kita berdiri menyambut teman kita atau menyambut orang lain, dan ada sebagian yang melarangnya. Riwayat-riwayat yang memberikan informasi atau berita tentang bolehnya kita menyambut seseorang dengan berdiri, diceritakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah berdiri untuk menyambut kedatangan Ja'far bin Abi Thalib, wa'tanaqahu, dan beliau merangkulnya sebagai ungkapan rasa rindu kepada Ja'far bin Abi Thalib. Wa qama Talhah li Ka'ab ibn Malik yauma tiba alaihi. Dan pada momentum yang lain, Talhah bin Ubaidillah pernah berdiri untuk menyambut Ka'ab bin Malik pada saat Allah menerima taubatnya. Jadi ada 3 orang yang diberikan sanksi oleh Allah karena tidak ikut dalam perang Tabuk. Yang 3 orang ini tidak ada udzur sama sekali. Nah, salah satunya yang terkenal ceritanya adalah Ka'ab bin Malik. Beliau seorang yang masih muda yang masih kuat.
Bahkan diceritakan pada saat Ka'ab bin Malik dijauhi oleh para sahabat, ya, karena memang perintahnya kepada sahabat tidak boleh berinteraksi sama sekali dengan 3 orang ini, tidak boleh bertegur sapa dengannya, tidak boleh mendatanginya, tidak boleh menemuinya, bahkan termasuk keluarganya, istrinya sendiri. Kebetulan saat itu Ka'ab bin Malik masih muda, ya, sehingga dia suka pergi kemana-mana, tapi tidak ada seorang pun yang menyapanya. Dan sebuah ujian loyalitas yang luar biasa kepada Ka'ab bin Malik dalam kondisi yang dijauhi oleh teman-temannya seperti itu. Ada surat yang datang dari Raja Ghassan, semacam surat lamaran atau himbauan atau tawaran, ya. Jadi di bunyi surat itu singkatnya menyebutkan bahwa Ka'ab bin Malik ini diberikan rasa empati, ya, apresiasi oleh Raja Ghassan. Diketahui kondisinya sedang dijauhi oleh Rasulullah SAW, oleh teman-temannya, maka apabila dia mau bergabung dengan Raja Ghassan, maka akan diberikan posisi yang terhormat, diberikan penawaran yang terbaik lah, ya, menjadi pimpinan di sana, pejabat di sana. Tapi saat itu Ka'ab bin Malik marah dan meropek-ropek surat itu dan menyatakan diri untuk tetap loyal, ya, kepada barisan kaum muslimin, ya, walaupun saat itu mengalami keterasingan, ya, dikucilkan oleh teman-temannya, dan dia tidak tahu sampai kapan itu terjadi, ya. Maka pada saat yang telah ditentukan, Allah menerima taubatnya dan semua orang memberikan sambutan kepada Ka'ab bin Malik, ya. Dan termasuk Ka'ab ini disambut oleh Thalhah bin Ubaidillah dengan atau sambil berdiri, ya. Ini menunjukkan bolehnya perlakuan seperti itu. Wa qama Nabi lil Ansar, dan satu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah berdiri untuk menyambut orang-orang Ansar sebagai wujud apresiasi kepada mereka. Hina tala'a alaihi Sa'ad ibnu Mu'ad, ketika Sa'ad bin Mu'ad muncul kepada beliau, ya. Dalam sebuah hadis dikatakan dari riwayat Abu Dawud, sanad dari Abu Sa'id Al-Khudri, kata Rasulullah SAW, "Qumu ila sayyidikum." Berdirilah kalian untuk menyambut tuan kalian, yaitu Sa'ad bin Mu'ad. Ini adalah salah satu dari di antara 10 sahabat yang diberikan jaminan Allah atau dari Rasulullah, ya, mendapatkan berita gembira nantinya masuk surga tanpa hisab, tanpa perhitungan. Itu diantaranya adalah Sa'ad bin Mu'ad ini. Jadi beliau pernah mengatakan, "Qumu ila sayyidikum." Berdirilah untuk menyambut pimpinan kalian, yaitu Sa'ad bin Mu'ad ini. Ini riwayat yang menyebutkan boleh menyambut dengan berdiri. Ada riwayat yang kebalikannya, yang secara implisit memberikan kesimpulan bahwa berdiri untuk menyambut itu tidak boleh. Hadisnya berbunyi, "Man sarrahu an yatamatsala lahun nas qiyaman falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang ingin disambut oleh orang-orang dengan berdiri, ingin dihormati oleh orang-orang pada saat dia datang, ya, disambut dengan berdiri oleh hadirin yang datang terlebih dahulu, ya, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka itulah dia hendaknya bersiap untuk menempati tempat duduknya nanti di neraka. Ini menunjukkan larangan, ya. Jadi kalau riwayat-riwayat yang pertama tadi memberikan kesimpulan boleh menyambut, tapi ini kebalikannya. Maka kata Al-Qurtubi, ya, Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya memberikan komentar, "Wa dzalika yarji'u ila halir rajuli wa niyyatihi." Semua itu adalah kembali tergantung kepada keadaan seseorang dan niatnya. Fa in intadhara dzalika wa i'taqadahu li nafsihi fa huwa mamnu'. Kalau dia
menunggu momentum seperti itu dan menisbatkan dirinya, meyakini pada dirinya ingin disambut dalam keadaan berdiri oleh hadirin yang terlebih dahulu datang, fahuwa mamnu', maka itu hukumnya tidak boleh, ya, terlarang. Wa in kana ala tariqil basyasah wal wuslah, kalau tujuannya itu adalah supaya dengan berdiri itu menunjukkan tentang rasa kesenangan, ya, sebagai ekspresi ungkapan rasa senang dengan kehadiran seseorang, fa innahu jaizun, maka itu hukumnya boleh. Wa bi khassah indal asbab, khususnya ada pada sebab-sebab tertentu, ya, momentum-momentum tertentu, kal qudum minas safar wa nahwi, seperti seseorang yang datang dari bepergian, ya, dia capek datang dari haji misalnya atau dari umroh, ya, jauh dari kampung halaman, kemudian pada saat datang disambut oleh keluarganya, koleganya, relasinya, oleh teman-temannya, mereka dalam keadaan gembira, ya, sambil berdiri. Nah, itu momentum yang pas, ya, akan memberikan rasa senang kepada orang yang baru datang. Ini terutama di kita, ya, ada sebuah kaidah al-adatu muhakkamah, tradisi itu bisa menjadi hukum. Kapan itu? Selama tradisi tidak bertentangan dengan larangan-larangan agama, maka hukumnya boleh, ya, termasuk dalam hal ini, ya, ketika tradisi yang ada di masyarakat ini sebagai wujud ekspresi kehormatan kepada tamu, maka kita berdiri menyambutnya sambil bersalaman, sambil berta'anuk, ya, kita berrangkulan, maka itu diperbolehkan. Nah, yang tidak boleh itu kalau memang pada saat seseorang, ya, gila hormat tadi, ya, dia ingin setiap kali pada saat datang di suatu majelis, hadirin yang datang itu dia harapkan untuk berdiri menyambut kehormatannya. Kalau tidak berdiri dia nggak mau datang misalnya, ya, itu, ya, sebuah hal yang tercela, ya. Jadi masing-masing ini sesuai dengan kondisi, ya. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman, hukum itu berlaku mengikuti sebabnya. Apakah sebabnya ada sehingga hukum itu ada, apakah sebabnya tidak ada maka hukumnya tidak ada, ya, seperti tadi itu. Kalau illahnya illatul man'i, jadi sebab terlarangnya itu adalah karena ada unsur, seolah-olah ada unsur kesombongan, ya, dalam diri seseorang, ada unsur untuk ingin dihormati, ingin dilebihkan posisinya daripada orang lain. Nah, itulah yang menjadi tercela. Tapi kalau tujuannya adalah dalam rangka untuk mengekspresikan ukhuwah kepada sesama muslim, ya, terutama karena tradisi kita seperti itu, maka ini tidak ada masalah, ya. Di akhir keterangan dari ayat-ayat sebelumnya 1 sampai yang ke-6, penulis mengatakan wal khulasah, ringkasan dari tafsir ayat 1 sampai 6 itu adalah sebagaimana kata Al-Imam Ar-Razi, bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayat-ayat ini ada berbagai macam ancaman kepada orang-orang yang mengurangi timbangan. Pertama, ancamannya berbunyi wailul lil mutaffifin, ya. Celakalah orang-orang yang mengurangi timbangan. Jadi ini adalah al-kalimah tudzakiru inda nuzulil bala, ya, memberikan peringatan pada saat turunnya bala atau bencana. Yang kedua peringatannya adalah ala yadhunnu ulaika, yang mengandung makna pengingkaran, ya. Jadi redaksinya bertanya tetapi maknanya adalah mengingkari. Yang ketiga, penolakan atau ancaman kepada orang-orang yang mengurangi timbangan adalah liyaumin adzim, diberikan peringatan nanti akan datang hari kiamat, hari yang dahsyat, yang besar. Wa syai'ul ladzi yasta'dzimuhu Allah la syakka annahu fi ghayatil 'azamah, sesuatu
yang dalam pandangan Allah itu adalah besar, agung, maka tidak diragukan lagi itu menunjukkan tentang puncak keagungan dari sesuatu itu ya. Hari kiamat adalah disebut yaumun azim, kata Allah, berarti betul-betul itu adalah sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa, yang puncaknya ya. Yang keempat, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin ya, ayat yang terakhir tadi yang keenam, yaitu pada hari di mana orang-orang berdiri di hadapan Allah taala. Wa fihi naw'ani min at-tahdid ya, di ayat yang keempat ini ada dua macam peringatan atau ancaman. Yang pertama, kaunuhum qaimina ma'a ghayatil khusyu' wa nihayati dzulli wal inkisar, keberadaan manusia yang saat itu berdiri dalam keadaan khusyuk, tadarru', takut di hadapan Allah taala, tidak ada daya upaya sama sekali di hadapan Allah. Dan makna yang kedua adalah annahu wasafa nafsahu bikaunihi rabban lil alamin. Allah mensifati dirinya bahwasanya Allah adalah Rabb untuk semesta alam. Rabb adalah pemilik, pencipta, pemberi rezeki dan raja dari seluruh alam yang ada di dunia dan semuanya ini ya. Ini dua hal yang dikandung di dalam ayat yang ke-6. Baiklah jemaah sekalian, kita lanjutkan tafsir ayat di surat Al-Mutaffifin, yaitu sekarang ayat ke-7 sampai ayat 17 ya. Yang mana di paragraf ini diberi judul oleh penulis, yaitu Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili, yaitu Diwanus Syarri wa Qissatul Fujar, catatan keburukan dan kisah orang-orang yang ahlul maksiat atau orang-orang yang durhaka. Mari kita baca bersama-sama. Monggo bagi yang bawa mushaf, baik itu mushaf tertulis atau lewat aplikasi Android, monggo kita baca untuk menambah keberkahan majelis ini ya. Mulai ayat yang ke-7 sampai ayat 17, ada 10 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wailun yawma idzin lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun thumma innahum lasalul jahim ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Ya, di ayat 15 itu ada ayat 14 ya, ada saktah ya. Jadi kita tadi membaca saktah ya. Saktah itu adalah kita berhenti ya, tanpa bernafas ya. Itu adalah sebagaimana yang dibaca ya. Jadi ada dua bacaan di sini ya. Bacaan yang pada umumnya itu adalah kita saktah
ya kita berhenti tanpa bernafas ya di ayat yang ke-14. Adapun bacaan yang lain itu dengan secara langsung ya. Kalau dibaca secara langsung maka lamnya itu diidghamkan kepada ra. Nah, tapi ini bacaan yang tidak atau yang kurang populer. Yang populer di kita adalah kita baca dengan cara saktah sebagaimana ada tandanya di situ ya. Jadi Imam Hafiz membaca dengan saktah latifah ya, tidak pakai nafas kepada bal di sini. Kalla bal rona. Jadi tidak pakai bernafas. Jadi dibaca dengan izhar ya, dengan jelas lamnya. Sedangkan yang lainnya itu dengan tanpa saktah, dengan mengidghamkan lam ke dalam ra itu. Baiklah, kita artikan secara umum ya yang ada di ayat-ayat ini sebagaimana ada di terjemahan Mushaf Mutarjam ya, terbitan dari Kemenak itu. Kalla, sekali-kali jangan melakukan kecurangan ya. Inna kitabal fujar, sesungguhnya kitab tulisan orang-orang yang durhaka lafi sijjin, itu pasti berada pada sijjin. Jadi ada kata-kata inna, sesungguhnya, kemudian ditakkid lagi dengan lam, lafi, pasti ada di dalam sijjin. Wa ma adraka ma sijjin, tahukah engkau apakah sijjin itu? Kitabun marqum, yaitu kitab yang bertuliskan. Wailun yauma idzil lil mukadzibin, sekali-kali atau celakalah pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Alladzina, yaitu orang-orang yang yukadzibuna, mereka mendustakan biyaumiddin, terhadap hari pembalasan, hari kiamat. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim, dan tidaklah mendustakannya kecuali setiap orang yang melakukan atau yang melebihi batas ya, dan orang yang berdosa. Idza tutla alaihi, ketika dibacakan kepadanya ayatuna, ayat-ayat kami, qala, dia berkata, asatirul awwalin, itu adalah dongeng-dongeng, cerita-cerita umat masa lalu yang terdahulu yang tidak ada manfaatnya menurut mereka ya. Kalla, sekali-kali janganlah begitu. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun ya, akan tetapi atau bahkan apa yang mereka usahakan itulah yang akan bisa menutup hati-hati mereka, yang menjadikan rona, noda hitam, tutup yang bisa menggelapkan hati orang-orang itu. Kalla, sekali-kali tidak begitu. Innahum, sesungguhnya mereka ar-rabbihim, dari Rabb mereka, yauma idzin, pada hari itu, la mahjubun, tertutup, tidak bisa melihatnya atau terhalangi ya. Pada saat itu orang-orang kafir tidak bisa melihat Allah Ta'ala. Thumma innahum, kemudian sesungguhnya mereka lasalul jahim, akan masuk pada neraka al-jahim. Thumma yuqalu, kemudian dikatakan, hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun, inilah yang dulu kalian dustakan. Hari kiamat inilah yang betul-betul terjadi saat ini, yang kalian berada di sini, inilah yang dulu pernah kalian dustakan, yang tidak kalian yakini pada saat dulu ya. Baiklah jemaah sekalian, kita akan bahas lebih lanjut tentang munasabah, keterkaitan antara ayat-ayat ini dengan yang sebelumnya ya. Jadi setelah Allah menjelaskan tentang beratnya dosa bagi orang-orang yang mengurangi timbangan, kemudian juga Allah menjelaskan apa motivasi dan sebab kenapa mereka melakukan praktek kecurangan seperti itu, yaitu karena mereka tidak yakin dengan adanya hari pembalasan, tidak yakin adanya pertanggungjawaban nanti di akhirat. Maka pada ayat-ayat ini ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan bahwa setiap amal yang kita lakukan
apakah berupa kebaikan ataukah keburukan, fa innahu maktubun musattarun indallah, semuanya itu tertulis, tercatat di sisi Allah. Wa au'ada munkiril ba'thil mukadzibina bihi, dan Allah memberikan ancaman yang dahsyat kepada setiap orang yang mengingkari, yang mendustakan adanya hari kiamat. Wal qailina bi annal qur'ana asatirul awwalin, juga Allah memberikan ancaman kepada orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah dongeng-dongeng, kisah-kisah yang tidak ada manfaatnya yang terjadi pada umat dahulu. Walaysa wahyan min indillah, mereka mengatakan Al-Qur'an itu bukan wahyu dari Allah. Thumma zajarahum an hadhil maqulatil batilah, kemudian Allah memberikan penolakan yang keras kepada orang-orang yang mengatakan hal seperti ini, ya, yang batil. Wa awdaha sababaha, dan Allah menjelaskan sebabnya itu apa? Kenapa mereka sampai menuduh Al-Quran sebagai asatirul awwalin? Yaitu karena ingimasuhum fil ma'asi, karena tenggelamnya mereka di dalam kemaksiatan, ya. Mereka lalai akibat maksiat yang mereka lakukan, yang menjadikan hati-hatinya tertutup, terhijabi dari hidayah Allah. Allati hajabat qulubahum, ya, maksiat-maksiat yang menutupi hati-hati mereka an ru'yatil haqqi wal batil, ya, dari melihat antara kebenaran dan kebatilan, tidak mampu untuk membedakan. Fasaru la yumayyizuna bainal khairi wasyarri, sehingga mereka tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, ya. Wa aqabadzalika bayana jazaihim, dan di akhir Allah memberikan penjelasan tentang balasan mereka, yaitu tartuhum min rahmatillah, yaitu mereka tertolak untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Wa dukhuluhum nar jahannam, dan masuknya mereka ke neraka jahannam, terus, ya, mereka berada abadi di neraka jahannam. Di dalam ayat-ayat ini Allah menyebutkan terlebih dahulu tentang kitab al-fujjar pada ayat yang ke-7, baru kemudian pada ayat yang sesudahnya itu menunjukkan atau menjelaskan tentang kitab orang-orang yang baik yang sesudahnya nanti, ya. Jadi kitab al-fujjar itu didahulukan penjelasannya, ya, daripada kitab yang baik, li annal mazkur qablahu huwa wa'itu ahlil fujur, karena yang disebutkan sebelumnya pada ayat-ayat yang sebelumnya itu adalah orang-orang yang ahlul maksiat, sehingga terlebih dahulu disebutkan balasan yang keras untuk orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Berikutnya tentang at-tafsir wal bayan dari ayat-ayat ini, jamaah sekalian. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin, ay irtada'u wanzajaru amma antum alaihi, hati-hatilah kalian, waspadalah kalian semua, ya, mendapatkan balasan yang keras terhadap apa yang telah kalian lakukan, kecurangan di dunia. At-tatfif wal ghaflah anil ba'thi wal hisab, jadi kecurangan dalam bab timbangan yang sudah kita sampaikan, ya, bahwasanya kecurangan dalam bab timbangan ini bisa dikiaskan kepada kecurangan-kecurangan yang lain dalam bentuk muamalah yang biasa kita lakukan pada saat di dunia, berinteraksi dengan sesama manusia sehari-hari. Apakah kecurangan dalam hal uang, kecurangan dalam hal materi, mungkin kecurangan dalam hal waktu misalnya, atau dalam hal yang lain-lainnya, itu bisa dikiaskan, ya. Wal ghaflah anil ba'thi wal hisab, kemudian melupakan terhadap hari kiamat dan hari perhitungan. Fa innal fujara wa minhum al mutaffifuna a'malahum, maka sesungguhnya orang-orang yang durhaka dan di antara mereka adalah orang-orang yang mengurangi timbangan, a'maluhum maktubatun fi diwani syarri, perbuatan-perbuatan mereka tertulis di dalam catatan-catatan keburukan. Wa sujjila ahlun nar wa huwa as-sijjin, ya, dan dia tertulis termasuk daripada
orang-orang yang nantinya masuk ke neraka, sehingga disebut dengan as-sijjin ya. Jadi as-sijjin ini dari kata-kata as-sijnu. As-sijnu itu adalah penjara ya. Al-habsu wa dhiqun syadid. Jadi penahanan dan penjara yang penuh dengan segala kesempitannya ya. Kalau di Quran murad mutarjam itu hanya disebutkan sijjin gitu aja, tapi aslinya sijjin itu dari kata-kata as-sijnu. As-sijnu adalah berarti penjara atau sebuah tempat yang dijadikan untuk menahan orang yang melakukan kriminal ya, melakukan dosa, melakukan kejahatan. Nah, seperti itulah ya keberadaan kitab orang-orang yang durhaka itu berada pada sijjin. Wa ma adraka ma sijjin, kitabun marqum, tahukah engkau apakah sijjin? Itu adalah kitab yang tertulis. Wa ma a'lamaka anta wala qaumuka ma huwa sijjin, tahukah engkau serta kaummu itu apakah yang dimaksud dengan sijjin? Sijjin di sini sebagaimana saya katakan tadi adalah penjara atau tempat yang dijadikan oleh untuk orang-orang yang berlaku durhaka ya, dosa. Innahul kitab alladzi rusitat fihi asma'uhum, kitab yang di situ tertulis nama-nama mereka. Fahuwa kitabun masturun bayyinil kitabah, kitab yang tertulis dengan tulisan yang jelas. Jama'a atau jami'un li a'mali syarri asadir minasyayatin, yang mana itu menghimpun seluruh amal-amal keburukan yang bersumber dari orang-orang atau dari syaitan-syaitan, wal kafarah, orang-orang kafir, wal fasaqah, dan orang-orang fasik. Wa hadza as-sijlu al-musamma bisijjin, dan catatan yang disebut dengan sijjin ini adalah as-sijlu al-kabiru awil azim, catatan yang agung yang besar, alladzi fihi likulli fajirin sahifa, yang setiap orang yang berdosa itu mendapatkan lembarannya ya. Wa hadza huwa dhahir fi makna kalimah sijjin, dan ini adalah yang dhahir menurut makna dari kalimah sijjin. Dan menurut penafsiran ayat yang sesudahnya ya, coba kita cermati pada ayat yang ke-9 ya. Wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum. Nah, ini ada dua makna di sini ya. Makna yang pertama bahwa ayat kitabum marqum itu laisa tafsiran liqaulihi wa ma adraka ma sijjin. Ayat yang ke-9 ini bukanlah penjelasan dari ayat yang ke-8. Wa innama huwa tafsir lima kutiba lahum minal masiri ila sijjin. Itu adalah penjelasan terhadap apa yang ditulis untuk mereka berupa nasib mereka nanti, yaitu pada sijjin. Artinya adalah marqumun maktubun mafrughun minhu. Jadi kitab yang tertulis, yang tercatat secara khusus, la yuzatu fihi ahadun, tidak ditambah, tidak dikurangi sedikit pun. Ini pendapat para ahli nahwu ya, adalah bahwa kitabun marqun yaitu bukan penjelasan daripada sijjin, tapi itu adalah penjelasan dari kitab. Sedangkan pendapat yang lainnya itu kebalikannya, yaitu kitabun marqum itu adalah penjelasan daripada sijjin itu sendiri ya. Jadi memang ini ada dua penafsiran ya. Ini sebagaimana kata Abu Hayyan, al-zahir anna sijjinan huwa kitab, sijjin itu adalah kitab itu sendiri ya. Jadi ini ada dua makna yang masing-masing saya kira tidak perlu kita pertentangkan ya, karena itu adalah sesuatu yang nanti ghaib ya, nanti baru kita ketahui di akhirat ya. Kemudian firman Allah di ayat 10, ayat 11, wailu yauma idzil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Artinya adalah azabun syadid, yaitu azab yang keras, yang dahsyat yaumal qiyamah, pada hari kiamat, liman kadzdzaba, untuk orang yang mendustakan Allah, bil ba'tsi wal jaza, dengan adanya hari kiamat, hari pembalasan, wa bima jaa bihir rusul, dan terhadap apa yang telah dibawa oleh para rasul.
Fahaula'il mukadzibuna, dan orang-orang yang mendustakan itulah alladzina la yusaddiquna biwuqu'il jaza, yang tidak yakin terhadap datangnya hari kiamat, wala ya'taqiduna likaunihi, ya, tidak mengimani keberadaannya, wa yastab'iduna amrahu, dan menjauhi perintahnya. Jadi ini adalah merupakan ancaman yang keras dari Allah Ta'ala terhadap orang-orang yang mendustakan adanya hari kiamat. Kemudian Allah menjelaskan tentang sifat orang-orang yang mendustakan hari kiamat dengan 3 sifat di dalam ayat yang ke-12 dan ayat 13. 3 sifat untuk orang-orang yang mendustakan adanya kiamat. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Jadi tidaklah mendustakan hari kiamat kecuali orang yang memiliki 3 sifat. Yang pertama, kaunuhu mu'tadiyan, itu ada di ayat yang ke-12, yaitu kata-kata kullu mu'tadin, bahwasanya orang yang mendustakan kiamat itu adalah orang yang melampaui batas, fajiron, orang yang melakukan durhaka, jairon, yang melakukan tindak kejahatan, mutajawizan madhajal haq, yang melebihi batas konsep kebenaran, ya. Jadi dia melewati jalur kebenaran, telah melebihi batas, sesuatu yang tidak lazim dimiliki oleh setiap manusia, yang seharusnya dia meyakini adanya kiamat, meyakini adanya hari pembalasan, tapi orang yang mengingkari itulah yang disebut mu'tadiyan, ya, melebihi batas, melampaui batas. Yang kedua, sifatnya adalah athim, annahu athimun, dia itu adalah orang yang berdosa. Al-munhamiku fil ithmi fi af'alihi, orang yang tenggelam di dalam di dalam dosanya, ya, dalam perbuatan-perbuatan buruknya, yaitu man ta'ata al-haram wa tajawazal mubah, orang yang melewati batas-batas yang haram dan melewati hal-hal yang diperbolehkan. Wa fi aqwalihi, dan di dalam riwayat-riwayatnya disebutkan in haddatsa kadzdzaba, kalau dia sedang bicara maka dia berbohong. Wa in wa'ada akhlafa, ketika berjanji maka dia mengingkarinya. Wa in khasama fajara, kalau sedang bermusuhan dia melakukan tindak kejahatan. Ini mirip dengan ciri-ciri orang munafik, ya. Jadi pelaku yang mendustakan hari kiamat, sifat yang kedua adalah athimun, orang ini adalah pendosa yang melakukan tindak kejahatan dosa. Yang ketiga, annahu idza tuliya alaihil Qur'an, yaitu orang ketika dibacakan kepadanya Al-Qur'an bukan bertambah keimanannya. Yang seharusnya sifat orang mukmin adalah idza tuliyat alaihim ayatuhu zatatum imana, ya. Orang-orang mukmin ketika dibacakan Al-Qur'an itu bertambah keimanannya, menjadi tenang, ya, tentram pada saat mendengarkan ayat Qur'an. Tapi orang yang melakukan kebohongan terhadap hari kiamat itu malah kebalikannya. Dia akan mengatakan asatirul awwalin, Quran itu tidak lebih dari sekedar dongeng umat-umat masa lalu saja. Akhbarul awwalin al-mutaqaddimin, cerita-cerita umat terdahulu yang telah lewat. Wa akadzibuhum, yaitu kedustaan-kedustaan mereka. Wa abatiluhum allati zakhrafuha, dan kebatilan-kebatilan mereka yang mereka ada-adakan. Talaqaha Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ghairihi minas sabiqin, yang diambil oleh Rasul, diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sebelumnya. Itulah tuduhan-tuduhan orang kafir yang tidak benar, ya. Jadi inilah memang bedanya antara kita dengan orang-orang yang kafir ataupun orang-orang yang durhaka, ya. Kalau kita itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang mengimani adanya ghaib. Ketika sudah mengikuti standar periwayatan, kalau dalam Al-Qur'an sudah jelas hukumnya adalah mutawatir, ya. Al-Qur'an itu adalah merupakan dalil, ya, yang memiliki derajat mutawatir, pasti kesahihannya, ya. Jadi dari sisi dilalah itu adalah sesuatu yang qat'i,
maksudnya dari sisi periwayatannya ya, tsubut ya, qat'iyatu tsubut, dari sisi keberadaannya itu adalah pasti, walaupun dari sisi dilalah memang ada yang ayat-ayat tertentu yang tidak bisa dipahami secara jelas ya, tapi secara kesohihan keberadaannya itu pasti sahih. Tapi ayat tertentu misalnya yang mutasyabihat ya, itu memang tidak langsung bisa difahami, tapi itu adalah pasti keberadaannya. Sedangkan kalau hadis, ayat atau hadis-hadis nusus ya, yang ada dalam sunnah itu adalah mengandung kesimpulan ada berbeda ya. Kalau hadis ini sebagaimana kita tahu, sedikit ada tambahan bahasanya hadis ini secara kuantitatif ya, secara jumlah perawi terbagi menjadi dua macam ya. Ada hadis yang posisi derajatnya itu adalah mutawatir, yaitu hadis yang perawinya sangat banyak, minimal 10 perawi di masing-masing tingkatan sanadnya. Jadi jumlah kuantitas perawinya sangat banyak sehingga mustahil mereka bersepakat dalam kebohongan ya. Pasti hadis mutawatir itu hukumnya sahih ya. Sedangkan yang kedua, secara kuantitatif jumlah perawi hadis itu ada yang disebut dengan hadis ahad, yang tidak sampai pada derajat mutawatir, jadi kurang dari 10 di masing-masing tingkatan sanadnya ya. Dari kalangan sahabat ya nggak sampai 10, dari kalangan tabi'in nggak sampai 10, dari kalangan tabi'ut tabi'in ya, sampai pada penulis hadis ya, itu tidak sampai. Nah, hadis pembagian yang secara kualitatif itulah yang ada di hadis ahad ini. Kalau hadis mutawatir semuanya pasti sahih, yang dibagi secara kualitatif ada yang makbul dan mardud, yang diterima dan yang ditolak. Yang makbul adalah sahih dan hasan, sedangkan yang mardud adalah dhaif, itu ada di dalam pembagian hadis ahad ini. Dan selama hadis ahad ini adalah hadis yang sahih, maka itu adalah hujjah dalam segala hal, dalam bab ibadah, dalam bab akidah, dalam bab muamalah, apalagi dalam bab akhlak. Hadis ahad itu adalah hujjah menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Sampai dalam bab akidah, hadis ahad ini adalah merupakan hujjah, bisa kita jadikan sebagai dalil ya. Karena apa? Hadis ahad telah memenuhi kualifikasi ya. Ada 5 persyaratan yang sudah terpenuhi dalam hadis yang sahih ini ya. Dalam hal perawinya adil, sanadnya bersambung, kemudian hafalannya valid ya, tidak ada tidak ada kesalahan ya, kemudian bersih daripada cacat dan keanehan ya, tidak menyalahi perawi lain yang lebih kuat ya. Jadi selama menurut standar informasi itu valid, kita terima apa adanya ya. Sehingga kita sayangkan beberapa waktu kemarin ya, ada pernyataan dari seorang mubalik yang viral di medsos ya, yang dia meragukan tentang keajaiban-keajaiban yang terjadi pada saat atau menjelang atau di sekitar seputar Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kata orang ini itu kan katanya kan gitu ya. Jadi ada unsur untuk meragukan tentang riwayat-riwayat seperti itu ya, yang sudah dijelaskan dalam kitab-kitab sirah dan sebagainya ya. Kalau kita meragukan ya baik, datangkan riwayat lain sebagai pembandingnya kan gitu ya. Kalau kita meragukan satu riwayat yang menurut kita mungkin itu adalah dhaif misalnya, maka datangkan lain yang selain itu yang itu mengandung arti yang bertentangan ya. Kita akan adu dalam hal validasinya kan gitu ya. Tapi tidak menuduh yang itu ada unsur untuk mencemarkan atau untuk melecehkan tentang kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan masa kecilnya begini begitu, saya tidak tega menyampaikannya ya, karena ada unsur pelecehan di situ ya. Dan bukan hanya dia, pembelanya juga banyak. Di antara sekian banyak yang membela itu juga banyak. Ini kan yang sangat disayangkan ya, seperti itu ya.
Jadi kembali ke sini ya, bahwasanya perbedaan kita orang mukmin dengan orang kafir itu adalah dalam bab keimanan kepada yang ghaib, sesuatu yang tidak bisa kita tangkap dengan panca indera. Kalau kita mukmin selama kabar-kabar yang ghaib itu adalah valid ya. Hal yang ghaib menurut Imam Ghazali itu kan ada dua macam ya. Ghaib yang mutlak dan ghaib yang nisbi. Ghaib yang mutlak itu berarti tidak kita ketahui secara permanen ya. Ghaib tentang akhirat, keghaiban tentang alam barzakh, keghaiban tentang nanti terjadinya hari kiamat, itu ghaib yang mutlak. Nah, itu baru bisa kita yakini dan kita terima keberadaannya ketika ada dalil. Dalilnya dari mana? Dalilnya dari Al-Quran atau dari hadis tadi yang sahih. Kalau dalilnya itu adalah riwayat atau mungkin pernyataan ulama tertentu ya, atau misalnya tokoh tertentu yang itu adalah karena ijtihad pribadi untuk dasar dalam bab yang ghaib, dalam bab keyakinan akidah. Nah, ini nanti dulu ya, karena sesuatu yang sifatnya keyakinan akidah itu harus berdasar kepada dalil-dalil yang yakin ya. Karena kalau di antara definisi yang banyak tentang masalah akidah itu kan, akidah itu di antara definisinya ilmun. Al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-aqdiyah. Ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang sifatnya terkait dengan masalah keyakinan, al-muktasab yang diambil min adillatiha al-yakiniyah, dari dalil-dalilnya yang yakin. Nah, jadi ada kata-kata dalil-dalil yang yakin itu. Inilah tadi yang saya sampaikan, ada perbedaan dalam bab hadis ahad. Bagi ahlu sunnah wal jamaah memposisikan hadis ahad yang sahih itu adalah dalil dalam bab akidah. Tapi bagi sebagian kelompok kaum muslimin tidak dijadikan dalil karena hadis ahad ini mengandung makna dhonni, bukan yakini. Nah, itulah sudut pandang yang berbeda ya. Jadi selama itu adalah sebuah dasar yang diyakini, maka kita yakini keberadaan tentang masalah kiamat, alam barzakh, tentang nikmat kubur, tentang azab kubur. Nah, ini ada kelompok tertentu ya yang tidak meyakini tentang azab kubur atau siksa kubur atau nikmat kubur ini karena hadis-hadisnya ini ahad. Nah, sementara ayat Al-Qur'annya hanya sifatnya secara isyarat umum ya, tidak secara langsung. Nah, ini menjadi catatan ya tentang akidah. Jadi ini adalah poin yang kedua, ciri orang yang kufur terhadap adanya hari kiamat itu adalah yang pertama, dia adalah melebihi batas. Yang kedua adalah athim, yaitu melakukan praktek-praktek dosa. Yang ketiga adalah annahu idza tuliya alaihi al-Qur'an, ketika dibacakan Al-Qur'an dia enggak percaya dengan kebenaran Al-Qur'an ya. Ya barangkali satu contoh, salah satu sekte dalam hal akidah ya, salah satu madhab dalam bab akidah Islam ya, yaitu madhab Mu'tazilah ya. Madhab Mu'tazilah ini adalah salah satu madhab dalam ilmu akidah ya, yang mana pendirinya adalah seorang Wasil ibnu Atha. Dia sebelumnya mengikuti halakohnya Imam Hasan al-Basri. Kan ketika dia bertanya, wahai Imam Hasan al-Basri, apa hukumnya orang yang berdosa besar? Ya, orang mukmin yang dosa besar itu hukumnya apa? Maka Imam Hasan al-Basri memberikan penjelasan. Hukumnya dia adalah tetap mukmin tetapi fajir, fasik. Ya, dia adalah hukumnya muslim yang fasik. Dan nanti di akhirat tahta masyiatillah, mengikuti kehendak Allah. Apakah Allah mengampuni dosanya? Apakah tidak mengampuni karena dia belum bertaubat ya? Tapi kalau dia bertaubat pasti Allah Maha Pengampun ya. Jawaban ini tidak diterima oleh Wasil bin Atha, sehingga dia menarik diri dari halaqah itu ya, menyendiri, membuat grup tersendiri, sehingga para ulama memberikan label kepada dia i'tazala Wasil ibnu Atha. Ya, Wasil bin Atha ini telah menarik diri, telah menyendiri dari halaqahnya Hasan al-Basri, sehingga dengan itulah dia disebut, sektenya adalah disebut Mu'tazilah, yaitu kelompok yang menarik diri, yang memisahkan diri begitu. Nah,
Kelompok Mu'tazilah ini memiliki paling tidak 5 usul ya, atau 5 rukun ya, versi mereka rukun imannya lah, atau rukun keyakinannya ya. Salah satunya itu adalah manzilatun baina manzilataini. Orang yang berdosa besar itu ada di antara dua tempat. Dia bukan mukmin, bukan kafir. Jadi antara mukmin dan kafir ya, statusnya nggak jelas. Kemudian di akhirat dia itu nanti akan abadi di neraka, tidak akan masuk surga ya. Nah, jadi tertutup dari ampunan Allah. Nah, itu salah satu pendapat dari mereka, dan pendapat yang populer bagi mereka adalah Al-Qur'anu makhluk. Nah, ini yang populer ya. Al-Qur'an itu adalah makhluk, ciptaan Allah. Kalau Ahlussunnah kan mengatakan Al-Qur'an itu adalah kalamullah ya. Al-Qur'an itu firman Allah. Kalau mereka orang-orang Mu'tazilah ini mirip dengan kelompok Mu'attilah, orang yang menolak sifat-sifat Allah. Jadi tidak mengakui Allah adalah mutakallim. Allah yang maha berfirman itu enggak mengakui. Nah, sehingga Al-Qur'an tidak diyakini sebagai kalamullah, tapi Al-Qur'an adalah makhluk, ciptaan Allah, produknya Allah, begitu ya. Ini gencar ya pada khilafah Abbasiyah ya, bahkan menjadi agama atau madhab resmi kekhalifahan. Nah, sehingga mereka memaksakan semua rakyatnya mengikuti pendapat seperti ini. Dan ulama-ulama kita, para pendiri madhab itu harus mengakui keyakinan dari orang-orang Mu'tazilah, Al-Quran itu adalah makhluk. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu terkena fitnatu khalqil Quran ya, wajib untuk mengakui tentang Al-Quran itu adalah makhluk. Tetapi Imam Syafi'i yang melakukan tauriyah ya, melakukan alibi, yaitu alasan ya, dia berkelit sehingga tidak mendapatkan siksaan dari kerajaan. Kalau Imam Malik disiksa sampai tangannya nggak bisa bergerak, sehingga saat sholat nggak bisa bersedekap ya, meluruskan itu. Imam Ahmad juga dipenjara, dicambuk ya. Tapi Imam Syafi'i ini dengan kecerdikannya memberikan jawaban yang menjadi tauriyah atau menjadi alibi ya. Beliau menjawab ketika ditanya, wahai Imam Syafi'i, apakah Al-Quran itu makhluk? Maka beliau memberikan jawaban bahwasanya langit, bumi, matahari, bulan, Al-Quran, semua yang 5 ini itu adalah makhluk, ciptaan Allah. Pemahaman dari yang bertanya, beliau sudah clear, sudah mengakui akidah pemerintah ya. Tapi mengikuti atau menurut yang beliau sampaikan, niatnya bukan itu, tapi niatnya bahwasanya langit, bumi, matahari, bulan, dan Al-Quran, 5-5-nya ini, maksudnya 5 jari-jarinya ini gitu ya. 5 jarinya ini bukan 5 hal ini, tapi 5 jarinya ini adalah ciptaan Allah. Nah gitu ya. Itu kecerdikan beliau ya. Mantik ya, ilmu mantiknya luar biasa. Jadi ini adalah tauriyah ya, alibi untuk membebaskan diri seseorang dari tipu daya dari musuh-musuh Allah. Itu boleh-boleh saja. Nabi Ibrahim ketika mau mengajak istrinya Hajar keluar Mesir, masuk ke Mesir ya, itu istrinya, maksudnya bukan Hajar tapi Sarah ya. Ketika ditanya siapa dia, kata Nabi Ibrahim, hadhihi ukhti, ini saudariku. Karena kalau Ibrahim menjawab ini istriku, Ibrahim dibunuh. Karena Sarah ini memiliki wajah yang sangat cantik, sehingga Fir'aun kepincut, tertarik dengan kecantikan Sarah ini, ingin menyunting Sarah untuk menjadi istrinya itu. Kalau Ibrahim mengaku dirinya sebagai suami, wes gak menunggu lama, langsung dibunuh oleh Fir'aun gitu ya. Nah, tapi karena dia mengatakan ini istri, ini saudariku, nah, maksudnya saudari tunggal Nabi Adam gitu ya, saudari seagama ya, maka Ibrahim dibiarkan hidup walaupun Fir'aun tidak berhasil mendekati Sarah. Setiap kali dia mendekati, melakukan PDKT, Fir'aun itu sengsara ya, dia mendapatkan bala, mendapatkan bencana, sehingga dia kapok, tidak mendekati Sarah. Bahkan dia memberikan apresiasi dengan memberikan budak ya, memberikan pembantu, yaitu Hajar, yang dia bukan pembantu tapi dia adalah putri bangsawan yang memang sengaja dihadiahkan untuk Sarah dan keluarganya.
Demikianlah jemaah sekalian tadabbur kita ayat 7 sampai 17, mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada pekan yang pekan depan, dan mudah-mudahan kita diberikan istiqomah lahir batin, kita bisa konsekuen istiqomah dalam kebaikan, termasuk ahlul Quran yang cinta kepada Al-Quran, senang membacanya, senang mentadabburinya, senang menghafalnya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.